Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar pendidikan fikih yang materinya yaitu sumber hukum Islam. Nah, di sini ada kuis dan ada materi. Lebih baik kita masuk ke materi terlebih dahulu ya. Sumber hukum Islam. Sumber hukum Islam itu ada 3, Al-Quran, hadis, dan ijtihad. Kita belajar yang Al-Quran terlebih dahulu. Pengertian Al-Quran. Al-Quran adalah kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dalam bahasa Arab yang sampai kepada kita secara mutawatir, ditulis di dalam mushaf, dimulai dengan surat Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas. Membacanya berfungsi sebagai ibadah, dan Al-Quran itu sebagai mukjizat Nabi Muhammad SAW dan sebagai hidayah atau petunjuk bagi umat manusia. Al-Quran memiliki kedudukan yang sangat tinggi atau pertama dan utama. Fungsi Al-Quran yaitu sebagai petunjuk dan pedoman bagi umat manusia dalam mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Yang kedua yaitu hadis. Pengertian hadis adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik perkataan, perbuatan, dan ketetapan atau takrir, dan sebagainya. Kedudukan hadis yaitu berada satu tingkat di bawah Al-Quran. Fungsi-fungsi utama hadis yaitu menjelaskan tentang Al-Quran. Dan yang ketiga yaitu ijtihad. Pengertian ijtihad. Ijtihad adalah mencurahkan segenap tenaga dan pikiran secara sungguh-sungguh dalam menetapkan suatu hukum. Orang yang melakukan ijtihad itu dinamakan mujtahid. Ijtihad memiliki kedudukan sebagai sumber hukum Islam setelah Al-Quran dan hadis. Fungsi ijtihad yaitu untuk menetapkan hukum suatu yang tidak ditemukan dalil hukumnya secara pasti di dalam Al-Quran dan hadis. Bentuk-bentuk ijtihad. Bentuk-bentuk ijtihad itu ada 4. Yang pertama ijma, qiyas, maslahah mursalah, dan urf. Yang pertama ijma. Ijma adalah kesepakatan para ulama ahli ijtihad dalam memutuskan suatu perkara atau hukum. Contohnya yaitu merokok. Rokok di dalam Al-Quran dan di hadis itu tidak ada yang menjelaskan, maka para mujtahid berkumpul untuk menyepakati hukum rokok, dan akhirnya para mujtahid sepakat bahwa hukum rokok itu makruh. Yang kedua yaitu qiyas. Qiyas adalah menetapkan hukum suatu kejadian atau peristiwa yang tidak ada dasar nasnya dengan cara membandingkan dengan suatu kejadian yang telah ditetapkan hukumnya berdasarkan nas, karena ada persamaan ilat atau sifat di antara kejadian atau peristiwa tersebut. Contohnya yaitu whisky. Di Al-Quran dan di hadis tidak ada yang menjelaskan, adanya cuma menjelaskan tentang khomer. Maka whisky diibaratkan atau dikiaskan dengan khomer, karena di dalam Al-Quran dan hadis itu menjelaskan tentang sifat-sifat khomer, yaitu jika diminum memabukkan, dan whisky ini mempunyai sifat yang sama dengan khamr, yaitu sama-sama punya sifat yang memabukkan. Jika khamr haram, maka whisky juga haram. Yang ketiga yaitu maslahah mursalah. Suatu kemaslahatan di mana syar'i tidak menyariatkan suatu hukum untuk merealisir kemaslahatan itu dan tidak ada dalil yang menunjukkan atas pengakuannya atau pembatalnya. Dan yang keempat itu urf. Urf adalah kebiasaan yang telah dikenal orang banyak dan menjadi tradisi mereka, dan tentunya tradisi di sini adalah kebiasaan yang tidak dilarang. Contohnya, saling pengertian manusia terhadap jual beli karena saling memberikan tanpa adanya zigot lafdiyah. Baik, bentuk-bentuk ijtihad tadi sudah dijelaskan ya. Sekarang kita masuk ke kuis. Udah pada siap kuis belum? Pastinya sudah siap ya. Mari kita mulai. Soal yang pertama.
Di bawah ini yang merupakan fungsi Al-Quran adalah sebagai A. Obat untuk penyakit hati manusia, B. Hiasan rumah sehingga terlihat indah, C. Kebanggaan dalam hidup seseorang, dan D. Hadiah buat seseorang yang spesial. Jawabannya adalah, ada yang tahu nggak? Benar, jawabannya adalah A. Soal yang kedua, hadis mempunyai fungsi terhadap Al-Quran yaitu sebagai A. Pembeda antara hukum awal dan hukum akhir, B. Menetapkan hukum yang belum ada di dalam Al-Quran, C. Pengontrol dan pengoreksi terhadap ajaran-ajaran masa lalu, dan D. Sebagai alternatif seorang muslim jika tidak suka hukum Al-Quran. Jawabannya adalah B. Soal nomor 3. Kebiasaan yang telah dikenal orang banyak dan menjadi tradisi mereka, dan tentunya tradisi di sini adalah kebiasaan yang tidak dilarang, merupakan bentuk ijtihad. Ini baru saja dijelaskan, ini pastinya tahu semua. Yang pertama, urf, qiyas, ijma, maslahah. Apa ya jawabannya? Benar, jawabannya adalah urf. Ini mau ulangi soal apa udahan? Oh, udahan. Baik. Sekarang Ibu cukupkan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.